Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 22, Keluarga Pelayan Wu. Suasana hening berubah menjadi keributan. Apa yang terjadi? Kenapa Sen makalah hanya dengan satu kali pukulan? Mereka berdua menggunakan teknik yang sama. Seharusnya Sen Ma jauh lebih unggul. Penonton saling bertanya, mereka menyaksikan sesuatu yang sangat absurd. Jika pria bertopeng ini seorang ranah raja, itu bukan hal yang aneh, tapi dia, ucap beberapa penonton saat melihat Chen Chen sudah berniat meninggalkan arena. Dia pasti curang, dia pasti kultivator raja yang sengaja menurunkan kekuatannya. Seseorang di kerumunan berteriak sembari menunjuk Chen Chen. Itu karena pertarungan antar kultivator liar hanya untuk ranah pemurnian ki paling tinggi. Setelah kata-kata itu diucapkan, kerumunan mulai menjadi heboh. Mereka mengutuk Chen Chen dengan perkataan kasar. Umpatan dan caci maki mulai terdengar dari kerumunan, mereka meminta Chen Chen agar dieliminasi, dan Sen Ma tentu akan menjadi pemenangnya. Tuan kita Yin Xuan juga bertanya-tanya tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sangat jarang, atau bahkan mungkin tidak mungkin untuk bagi seseorang pemadatan ki untuk mengalahkan lawan yang masih fit dengan ranah yang lebih tinggi, kalau hanya beberapa tingkat itu masih mungkin. Pemuda bernama Chen Chen ini bukankah orang yang direkomendasikan oleh Putri Mulian? Batin Tuan Kota Seraya melirik gadis putrimu. Aura gadis itu juga tampak sudah berubah, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Wasit yang memimpin pertandingan mendongak ke arah tribun utama, dia memandang putrimu untuk mendapat petunjuk. Putri Mulian mengerti dengan sendirinya arti tatapan pria itu. Dia berdiri dan kemudian mengangkat tangan kanannya, untuk memberikan jempol pertanda kalau kemenangan Chen dinyatakan sah. Hampir semua penonton langsung terdiam, saat melihat sang putri kekaisaran sudah memberi acungan jempolnya. Kecuali mereka yang belum mengetahui kekuatan gadis itu. Apa yang terjadi? Kenapa pemuda itu dinyatakan menang? Bukankah dia curang? Tanya salah seorang yang tidak mengerti. Kau diamlah. Apa kau tidak melihat kalau Putri Mulian sudah menyatakan pertandingan dianggap sah? Pria itu tidak curang. Meski kita tidak dapat mempercayai kejadian yang mungkin tidak nyata ini, ucap rekan pria yang bertanya-tanya. Dia juga menamparkan rekannya untuk memastikan kalau dia sedang tidak bermimpi. Membuat pertengkaran kecil terjadi di antara mereka berdua. Chen Chen dengan tenang kembali ke tribun di sisi yang berlainan dengan tempat duduk Chung Li dan Xie Lian. Dua orang itu tampaknya sudah tidak lagi memiliki keraguan, itu memang dia. Hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu, ucap Chung Li. Dengan menatap peserta Chen Chen di tribun seberang. Putrimu sendiri sudah tidak sabar untuk berbicara dengan iblis kecil yang bernama Chen Chen itu, tetapi dia dicegah oleh Yao Pu. Gadis itu harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Dia menatap ke arah Chen Chen berada, walau pemuda itu tampak seperti menyembunyikan diri, tetapi kekuatan mata peri masih bisa melihat kekuatannya. Putrimu juga bertanya-tanya, saat mata peri dengan jelas melihat seluruh meridian Chen Chen tidak hanya dialiri oleh ki, tetapi juga diselimuti oleh api bening. Api yang tidak tampak oleh orang biasa, akan sangat jelas di mata putri kekaisaran. Salah satu api terpanas itu mengalir di seluruh meridian dan saraf Chen Chen, membuat bulu kuduk putrimu merinding saat memikirkan bagaimana pemuda itu menyerapnya sekaligus dalam satu waktu, tanpa terbakar sedikitpun. Siapa kau sebenarnya, Iblis Chen? Batin putrimu, dia belum pernah sekalipun mendengar jika inti api bisa diserap sekaligus, jika itu seorang di ranah jiwa atau abadi. Masih dapat dimengerti, karena kekuatan mereka mungkin cukup untuk menahan panas, tetapi akan tetap mengalami kesulitan. Turnamen terus dilanjutkan, pemenang telah beberapa kali didapatkan, tetapi orang-orang masih berdiskusi tentang pertarungan antara Sen Ma dan Chen Chen sebelumnya. Hingga tiba giliran Wu Chen untuk kembali bertarung, semua orang menatap pemuda itu dengan tatapan aneh, tidak terkecuali beberapa master alkemis yang ikut dalam barisan penonton. Mereka berusaha menelisik kekuatan pemuda bernama Chen Chen, merasakan ada api di tubuh pemuda itu. Tetapi anehnya, mereka tidak melihat ada api di dalam tubuh pemuda itu. Tetua-tetua yang mewakili sekte mereka tampak sangat antusias saat melihat pemuda yang diakui putrimu sudah keluar dari arena. Ya, pemuda itu sekali lagi menang dengan mudah, yang membuat mereka saling tatap dan tanda perlombaan untuk merekrut Chen Chen telah dimulai. Walau mereka tampak tenang, tetapi hati mereka sudah tidak sabar untuk menemui pemuda itu.
Bahkan tetua dari Sekte Pedang Emas yang dikirim mencari pembunuh murid Sekte, tampak sangat bersemangat. Kemana dia pergi? Batin putrimu, bertanya-tanya karena menoleh sebentar, Chen Chen. Sudah tidak tampak lagi di dalam gelanggang pertarungan. Dia sudah menghilang entah pergi kemana. Iblis Chen ini, kau kenapa sangat misterius? Putrimu menoleh pada tempat Chung Li dan si alien berada. Dua orang itu tampak berusaha keluar dari kerumunan. Putri, pemuda itu sudah pergi, saya sudah perintahkan orang untuk mengikutinya. Yao Pu berbisik pada putri kekaisaran, membuat senyuman tipis tersungging di bibir gadis itu. Tampaknya Yao Pu mulai memahami keadaan, pemuda berbakat seperti itu tentu akan berguna bagi kekaisaranmu nantinya. Dia berusaha menjauhkan pikiran tentang kelakuan aneh putri yang ia lindungi jika berdekatan dengan pemuda yang menyebut dirinya sendiri dengan sebutan iblis kecil. Chung Li dan si alien juga merasa sangat eksal karena gagal menemukan Wu Chen dalam keramaian. Sial, apa dia benar-benar membenci kita? Ucap si alien dengan raut kesedihan menatap kekasihnya. Sementara itu, Chen Chen, kau akan membawaku kemana? Tanya Wang Xiu yang kini sudah dibawa oleh Wu Chen keluar dari gerbang kota. Ya, dia menemukan Tuan Muda Wang di gelanggang pertarungan dan mengajak pemuda itu pergi tanpa sepengetahuan Song Ji. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, ucap Wu Chen seraya membawa Wang Xiu ke penginapan tempat dia berdiam. Apa yang ingin kau bicarakan denganku iblis kecil, atau haruskah aku memanggilmu Chen Chen? Walau aku tahu itu pasti bukan nama aslimu. Wang Xiu bertanya sembari duduk di kursi yang sudah disediakan oleh Wu Chen. Wu Chen? Itu nama asliku, ucap iblis kecil menyebutkan nama asli pada Wang Xiu. Dia ingin memberikan kesan baik agar Wang Xiu tidak berpikiran buruk tentangnya kali ini. Wang Xiu yang mendengar penuturan pemuda itu mengangguk tanda mengerti. Ternyata kau bermarga Wu, lalu apa yang dilakukan seorang Wu hingga sampai di kota yang jauh dari ibu kota kekaisaran? Alis Wu Chen terangkat saat mendengar perkataan Wang Xiu. Apa maksudmu, di ibu kota juga ada keluarga lain yang bermarga Wu? Tanya pemuda itu penasaran. Dari nenek Ning dia tahu kalau mereka berasal dari benua tengah, bukan dari benua barat. Wang Xiu menatap mata Wu Chen lekat-lekat. Kau memang tidak tahu atau sekedar pura-pura tidak tahu? Tanya Wang Xiu sedikit penasaran. Di ibu kota memang ada keluarga Wu, tetapi bukan keluarga bangsawan. Mereka cukup dikenal dan mulai menunjukkan eksistensi mereka sebagai kekuatan yang cukup diperhitungkan. Mereka tinggal di ibu kota berkat kebaikan kaisar yang memberikan perlindungan. Sebelumnya, kudengar mereka hanyalah keluarga pelayan yang berasal dari benua tengah. Akan tetapi, tidak ada yang tahu dengan bangsawan mana mereka mengabdi. Wu Chen dengan serius mendengar perkataan Wang Xiu, alkemis muda itu melanjutkan penjelasannya, yang membuat orang-orang kota bingung, walau sebagai pelayan. Mereka memiliki kekuatan lebih dari kebanyakan pelayan lain. Mereka, bahkan memiliki seseorang di ranah bumi. Tampaknya tuan yang mereka layani sangat baik pada mereka. Merasa cukup dengan penjelasan Wang Xiu, Wu Chen akhirnya mengutarakan keinginannya. Wang Xiu berpikir sejenak, kenapa kau tidak mencari seorang guru saja di sekte? Ada 2 sekte kelas 2 di sini yang bisa menjadi pilihan. Melihat penampilanmu sebelumnya, mereka pasti akan senang hati menerimamu sebagai murid, ucap Wang Xiu memberi nasihat. Wu Chen menghela napas berat dan menjelaskan kalau dia tidak bisa bergerak leluasa jika bergabung dengan suatu sekte, dan tentu saja dia tidak bisa menyebutkan alasannya. Menjadikan sekte kuat lain sebagai musuh, jangankan membalas dendam. Bahkan, mungkin saja dia dihukum oleh sekte sendiri. Karena membuat sekte berperang karena alasan pribadi. Hanya saja, dia tidak akan mendapatkan pelatihan khusus maupun teknik yang kuat untuk melindungi diri. Hanya bisa membeli di pelelangan, walau harus membayarnya dengan harga tinggi, karena itulah dia mesti memenangkan turnamen khusus bagi dalam kategori kultivator liar untuk mendapat teknik lanjutan dari Ashura pembunuh dewa. Pada akhirnya, malam itu Wang Xiu bersedia mengajari dan memberikan kitab pelatihan dasar untuk mengontrol api di tubuh agar tidak membakar pakaian ataupun benda yang sedang disentuh. Tentu saja dengan beberapa imbalan yang sangat bagus yang ditawarkan oleh Wu Chen. Pemuda Wang itu terkejut saat mengetahui jika Wu Chen sudah memiliki inti api, dan api itu adalah api bening. Dia memberikan banyak pertanyaan dan meminta penjelasan, tetapi Wu Chen hanya mengatakan beberapa hal. Kau sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada yang aku pikirkan.
Pemuda Wang itu menghela napas lega, dia bersyukur Song Ji tidak bersikap melewati batas pada pemuda di depannya. Jika itu terjadi, walau Song Ji adalah raja tingkat 1, tidak akan ada harapan menang melawan seseorang yang bisa mengalahkan monster iblis tingkat 6. Bahkan monster itu sudah hampir menjadi iblis tingkat 7. Bocah ini pasti menyimpan lebih banyak rahasia, batin Wang Xiu. Setelah mendengar penjelasan dari Wang Xiu, pada pagi harinya pemuda itu keluar dari kota. Dia tidak memiliki agenda pertarungan hari ini, jadi lebih memutuskan untuk berlatih sendirian. Keputusan yang sangat berat bagi pemuda itu, karena tidak bisa mengajak Wang Xiu bersamanya. Di awal pelatihan, dia sudah dipastikan akan gagal mengontrol inti api. Kenyataan tentang keadaan fisiknya pasti akan terungkap jika pakaian dan topengnya kembali terbakar. Terpaksa hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sementara itu, di arena pertarungan, Chung Li sudah berdiri di tengah arena berhadapan dengan lawannya. Di salah satu tribun penonton, 3 orang kultivator liar terlihat bersama dengan kelompok Sekte Pedang Emas. Salah seorang dari mereka sedang mengacungkan telunjuk ke arah Chung Li. Dia pelaku yang telah menghabisi murid-murid Sekte Pedang Emas Mutetua. Dia melakukannya dengan seorang gadis yang tidak kami ketahui identitasnya, ucap seorang dari kultivator liar yang menyaksikan Chung Li dan Yu Yang membunuh beberapa murid Sekte Pedang Emas beberapa hari sebelumnya. Murid-murid Sekte Pedang Emas menatap Chung Li seperti harimau akan menerkam mangsanya. Sementara itu tetua yang dikirim untuk membantu menyelidiki kasus pembunuhan murid sekte hanya tersenyum, tetapi dengan senyuman penuh dengan niat membunuh. Bukankah dia murid tetua Xiaoli dari Cakar Naga? Ucap tetua itu dengan nada bertanya, tetapi jelas tidak menginginkan jawaban. Dia tentu sudah mengetahuinya. Dia tidak peduli dengan hasil pertarungan di arena. Tidak lama setelah Chung Li memenangkan pertarungan, dia terbang dari tribun penonton dan melayang di udara. Semua penonton termasuk yang duduk di tribun utama langsung berdiri saat melihat tetua sekte pedang emas melayang di udara. Aura membunuh terasa sangat kuat membuat semua orang menjadi waspada. Chung Li mendongak saat mendengar tetua itu berbicara. Aku tidak menyangka kalau seorang murid tetua dari Cakar Naga berani membunuh murid-muridku, ucap tetua itu dengan suara yang mengintimidasi. Membuat Chung Li yang berada di bawahnya merasa sangat tertekan. Karena tekanan itu memang ditujukan untuknya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.